Halo netizen, kali ini kita ada Mazda CX-5 Kuro Edition. Nah, selain di CX-9 yang ada edisi spesial seperti ini, di CX-5 itu juga ada edisi spesial yang namanya tadi ya Kuro Edition. Dan dia juga berbasis dari tipe GT Improvement ya, makanya dia fitur-fiturnya sebetulnya mirip seperti GT Improvement yang pernah kita pakai di Kendara juga, yang ini warnanya cakep banget ya, titanium flash mica ini. Dan dia juga speknya itu masih belum ada karena di saat gue syuting ini itu belum launching resmi. Jadi kayak soal harga dan karena ini edisi spesial apakah dia dijual dalam unit terbatas itu belum ada keterangannya. Nanti kalau misalnya sudah ada pas sudah launching akan gue taruh di description ya. Oke, sekarang kita masuk ke interiornya dulu ya. Untuk kunci juga sama seperti CX-5 Improvement ya, dia sudah menggunakan kunci Mazda yang baru yang model kotak kayak Mazda 3 dan CX-30. Ada logo buat ini ya, tombol buat lock, unlock dan buat buka power tailgate-nya. Dia juga sudah ada keyless entry atau smart entry, cukup tekan handle ini ya, tombol yang ada di handle ini. Dan dia juga sudah ada walkway door lock yang cukup kita jauhin segini ya, 1,5 meter dia akan mengunci. Tadi kan sennya kedip, jadinya kita hitungannya cukup tinggalin mobil dan kita bisa mengunci mobil. Nah, untuk interiornya sendiri dia agak berbeda dibandingin CX-9 Kuro Edition. Jadi di bagian bawah itu sama-sama hitam, tapi kalau di CX-5 dia interiornya tetap warna silver, tapi yang keren di joknya. Kalau di CX-9 Kuro Edition kan dia joknya kulit berwarna merah, tapi kalau di CX-5 Kuro Edition ini dia joknya warna hitam, jahitannya merah, tapi di tengahnya nih dia ada bahan alcantaranya yang sporty banget. Jadi dibandingin CX-9 Kuro Edition, gue lebih suka joknya si CX-5 Kuro Edition ini. Di samping sini juga ada SRS airbags-nya, jadi safety sudah lengkap lah ya. Dan untuk pengaturan jok juga sama lengkapnya, dia sudah bisa diatur naik turunnya, recline, terus ada lumbar support dan ada memory seat 2 slot. Ya hujan, yuk kita langsung masuk aja. Dan karena tadi sudah smart key, jadi cukup kita injek rem aja, tekan start engine button di sebelah kiri sini untuk menyalakan mesinnya. Oke, wes nyala, yuk langsung kita masuk ke dalam. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam interiornya Mazda CX-5 Kuro Edition. Untuk setir dia juga sama seperti CX-9 Kuro Edition. Jadi dia sudah dilapis kulit, tapi di bagian dalamnya itu dia dikasih jahitan warna merah yang ini sporty banget. Dia ada simbol SRS airbag di bawah sini, dan untuk klaksonnya di tengah. Di sebelah kiri juga ada tombol-tombol pengaturan audio dan info ini untuk ganti MID. Ada pengaturan alat tutup telepon dan ada cruise control standar. Untuk pengaturannya sendiri dia teleskopiknya juga jauh, jadi kayak mobil Eropa gitu ya. Di belakang setir juga ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Di belakang setir ini juga ada switch untuk lampu sen, ada triple turn signal, sudah auto headlights, switch fog lamp. Yang sebelah kiri ini untuk pengaturan wiper sudah auto dan ada sensitivitas dari wipernya, sama ada pengaturan wiper belakang. Untuk speedometer juga dia sama seperti di CX-5 GT Improvement ya. Jadi di sebelah sini di bagian tengahnya itu dia speedometernya itu layar LCD, bukan jarum physical ya. Nah tadi tuh tampilannya dia seperti ini, jadi dia jarum bayang-bayang bohongan aja. Kalau yang sebelah kiri ya di takometernya itu dia jarum asli ya. Dan di sebelah kiri sini ada pengaturan display untuk konsumsi BBM instan, dan ada panah kecil untuk konsumsi BBM rata-ratanya. Di bagian bawah ada indikator temperatur udara luar, ada gear indicator, dan di bagian tengahnya ini kita bisa atur dari tombol di setir tadi ya. Ada trip A dengan konsumsi BBM rata-rata dan jaraknya. Trip B juga sama. Ada gambar mobil ini untuk indikator kayak blind spot monitoring, dan ada pengingat servis juga. Ada range, sisa jarak tempuh ya, ini mobil display yang masih disimpan karena belum launching, jadinya range-nya cukup rendah. Dan ada range dengan display
kayak fuel gauge tapi model digitalnya. Kalau yang analognya dia ada di sini dan ini udah habis banget ya. Dan ada temperatur mesin juga. Lanjut ke sebelah kanannya, di bagian sini ada ventilasi AC, ada ini juga penutupnya. Di bagian bawah ada tombol i-stop untuk mematikan mesin. Jadi ini fitur yang bisa menghemat BBM kita. Ada 2 buat tombol kosong, ada tombol sensor parkir, dan ada tombol untuk mematikan traction control, serta ada tombol buat kamera 360. Di bagian sini ada tombol buat buka power tailgate, ada pembuka kap dan pembuka tangki juga ya. Untuk pedal dia modelnya sudah model organ, sama di sebelah kiri sini ada footstep untuk naruh kaki kiri. Di bagian sini dia juga soft touch, ada jahitan warna merahnya. Di sini juga ada door handle warna satin silver, dan motif kayu yang ada di CX-5 GT Improvement ini diganti sama model kayak karbon dengan aksen merah kecil gitu ya. Jadi jadi cakep banget nih. Jadi masuk sama tema Kuro Editionnya. Ada lift warna satin silver juga di bagian bawahnya. Serta untuk pengaturan spion ada di sini, dia sudah bisa dilipat secara elektrik juga. Ada window lock, central lock, dan all auto power windows. Audio sudah menggunakan Bose premium speakers, dan ada door pocket sama cup holder. Untuk Twitter juga dia sudah ada di sini. Dia ada simbol Bose audionya, dan di atas ada sun visor lengkap dengan card holder, dan ada cermin sama ada lampunya juga di bagian dalam. Di sebelah sini ada grab handle, ada seat belt adjuster, dan ada indikator SRS curtain airbags. Terus di spion tengah dia juga sudah auto dimming. Di sini ada sensornya, ada tempat penyimpanan kacamata, dan untuk nyalain lampu yang ikut pintu atau nyalain semua lampu ada switchnya di sini, dan untuk lampu bacanya juga bisa dinyalain secara individual. Dan di atas juga ada sunroofnya seperti CX-5 biasa. Untuk plafonnya juga ini bisa ditutup secara manual. Terus di bagian sun visor sebelah kiri itu juga ada cermin dan lampunya. Grab handle, seatbelt juga sama-sama bisa di-adjust naik turun, dan headrestnya itu juga bisa di-adjust naik turun. Dan untuk di bagian tengah sini dia masih menggunakan sistem MZD Connect kayak CX-5 GT Improvement ya. Jadi ini udah familiar banget lah harusnya ya. Di bagian yang sebelah kiri ini juga ada fitur fuel economy monitor yang dia juga bisa memantau kondisi i-stop kita, dan ada cylinder deactivation sama persis seperti CX-5 GT Improvement yang kemarin ya. Jadi kalau misalnya kita lagi cruising di jalan tol sekitar 100 km per jam itu bisa menggunakan 2 silinder aja. Jadi hitungannya mesinnya itu cuma berkapasitas 1250 cc, 2 silinder. Dan ada vehicle status monitor juga. Di sini warning guidance kayak bensin udah mau habis. Maintenance ini pengingat servis. Ini kemungkinan belum di PDI karena mobilnya masih baru banget ya. Tadi aja odometer baru 4 km. Dia juga ada sambungan wireless Apple CarPlay dan Android Auto. Untuk di bagian entertainment, di sini ada sambungan FM, AM, AHA, Stitcher, Bluetooth, Apple CarPlay, USB, dan AUX. Di tengah ada communication, itu untuk sambungan telepon. Di navigasi ini belum ada SD card-nya ya. Jadi kalau kita beli biasanya udah dikasih, dan kita bisa menggunakan navigasinya. Terus di bagian sini juga ada active driving display, atau kalau kata Mazda itu ini ya, active driving display itu adalah heads up display. Dan oh ya, heads up displaynya itu seperti ini. Jadi dia tuh ada layar kecil yang dia tuh memantulkan ke kaca depan pengemudi gitu ya. Dia ada speedometer, status cruise control, dan ada indikator blind spot monitoring sistemnya juga. Terus di bagian pengaturannya tadi, balik lagi ya ke tengah. Di sebelah kanan ada pengaturan display buat brightness-nya. Dan di bagian safety, karena dia basisnya dari tipe GT Improvement, dia belum ada Smart City Brake Support-nya ya. Tapi dia sudah ada blind spot monitoring system lengkap dengan pengaturan volumenya, indikator sensor parkir, dan ada pengaturan untuk kamera 360-nya. Untuk pengaturan suara juga sama seperti Mazda yang ada Bose audionya, ada bass, treble, fader, balance, Bose center point, dan Bose audio pilot. Di sini ada pengaturan jam, pengaturan vehicle ini untuk rain sensing wipernya atau auto wipernya bisa nyalain.
ada mode auto door lock, walkway locknya bisa dimatiin atau dinyalain. Di bagian turn ini untuk trip counter signal dan suara lampu sein. Di bagian lighting ini untuk delay lampu interior. Adaptive front lighting systemnya juga bisa dinyalain, jadi dia bisa ngikutin gerakan setir. Kalau kita belok kanan, lampunya akan belok ke kanan, kita belok kiri, lampunya akan belok ke kiri. Ini kepake banget kalau di jalanan yang tanpa lampu. Dan ada pengaturan coming home light, leaving home light, auto headlight on-nya, jadi sensor lampunya itu bisa dinyalain dan bisa diatur mau sensitif banget atau kurang sensitif. Di bagian devices ini untuk koneksi ya, kayak koneksi Bluetooth, koneksi Apple CarPlay dan Android Auto. Dan di bagian sistem ada buat bahasa, temperatur, distance, musik database update, dan factory reset atau reset ke settingan pabrik. Untuk kamera 360-nya juga kita bisa lihat ya, di sini ada kamera depannya, dan kalau kita masukin gigi mundur dia berubah jadi kamera mundur. Terus di sebelah sini kita nyalain lagi, dia juga sudah ada adaptive guideline yang akan berbelok mengikuti setir. Jadi dia bisa belok-belok, dan ada layout seperti ini kayak kamera depan full, kamera curve view, dan balik lagi ke kamera yang top down view. Oke, lanjut ke bagian bawah. Dia masih ada DVD slot ya di bagian tengah sini, dan ventilasi AC-nya ini khas CX-5 banget. Di sebelahnya ada tombol hazard, dan di bagian bawah sini juga ada indikator buat passenger airbag dan seatbelt warning depan dan belakang. Untuk AC juga dia masih sama seperti CX-5 biasa, dia sudah dual zone automatic climate control yang kalau kita pencet auto dia akan menyesuaikan sendiri ya si fan speednya sesuai temperatur yang kita pilih. Di bagian bawah ada buat fan speed, ini arah AC, dan mode AC juga ada mode eco yang sedikit mengurangi dingin tapi dia bisa menambah konsumsi BBM kita. Maksudnya menambah efisiensi konsumsi BBM. Jadi sedikit lebih hemat. Di bagian atasnya ada buat on off AC, ini buat sirkulasi udara, dan ada defroster depan sama defogger belakang. Dan ada mode sync juga. Jadi dia kalau dinyalain dia jadi ngikutin suhu pengemudi. Di bagian bawahnya ada tempat penyimpanan, ada power outlet 12 volt yang model bulat gitu. Untuk transmisi juga sama seperti CX-5 GT yang improvement juga. Jadi dia menggunakan Skyactiv Drive 6 speed automatic torque converter yang ada mode manualnya, bisa didorong ke depan untuk turun gigi dan tarik ke belakang untuk naik gigi. Dia juga ada pedal shift tadi. Di sebelah kanannya ada mode sport untuk pengendaraan yang lebih sporty. Di belakangnya ada electronic parking brake dengan auto brake hold, dan di bagian belakangnya juga ada pengaturan MZT Connect ini yang ada rotary dial, bisa kita putar kanan kiri, geser kanan kiri, depan belakang, dan untuk pilih menunya tinggal pencet tengahnya aja. Ada tombol back, tombol menu favorit, tombol home, tombol entertainment, dan navigasi. Di sebelah kirinya ada knop ini ya, knop volume yang kalau ditekan itu untuk mute. Di belakangnya ada cup holder, dan di bagian armrest ini juga empuk banget, ada jahitan merahnya, serta di bagian dalamnya itu ada tempat penyimpanan yang gede. Dia ada tray kecil seperti ini yang di bawahnya itu ada tempat penyimpanan yang lebih dalam lagi. Dia juga sudah ada ini ya, colokan 12 volt, ada USB 2 buah, aux, dan ada SD card juga. Oke, kita tutup. Dan di bagian glove box itu juga dilapisin bahan bludru. Untuk buku manual juga ini kayaknya, ini kayak lebih tebal dari punyanya CX-9. Ini kayaknya bisa mukul orang lebih mematikan ini. Dan di bagian dashboard sebelah kiri sini juga ada aksen ala-ala karbon sama seperti di Pindu juga. Dan di bagian sebelah kiri pasti sudah ada airbag untuk penumpang depan ya. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si Mazda CX-5 Kuro Edition ini. Yuk sekarang kita pindah ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakang dari si Mazda CX-5 Kuro Edition ini. Dan untuk di bagian belakang sini adalah posisi mengemudi gue tinggi 170 cm, dan ini emang gak begitu lega ya. Jadi emang Mazda kan kalau yang selain CX-8 atau CX-9 itu ruang belakang itu nggak begitu lega ya. Jadi emang dia lebih fokus ke penumpang depan, dan makanya nih di belakang sini cuma 3 jari. Jadi agak kecil dibandingin kompetitornya, tapi ya masih cukup nyaman lah. Di belakang
jok depan sini juga ada seat back pocket, ada ventilasi AC yang dia masih ngikut depan, jadi cuma bisa dibuka tutup doang. Dan emang dia nggak ada colokan USB ya di bagian bawah ventilasi AC-nya, karena colokannya itu ada di bagian armrest. Di sini ada 2 buah cup holder, ada tempat penyimpanan, dan ada colokan USB-nya di sini. Dia 2,1 ampere. Colokan ada 2, jadi buat penumpang kiri dan penumpang kanan itu bisa ngecas barengan. Ada headrest adjustable 3 titik, dan seatbelt juga sama, ada 3 titik. Input SOV juga ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Sama di bagian jok belakang sini, itu juga sama seperti di jok depan. Di pinggirnya itu kulit, tapi di bagian tengahnya itu bahan Alcantara yang ini Eropa banget dan sporty banget juga. Di belakang sini ada 2 buah lampu baca yang sudah LED, ada grab handle dengan hook, dan begitu juga di sebelah kanan. Sama ya. Di door trim belakang sama seperti di depan, ini soft touch, di bagian bawah soft touch dengan jahitan warna merah, ada aksen warna karbon merahnya seperti ini, dan ada list warna kayak satin silver gitu ya. Begitu juga di handle-nya. Untuk power window dia sudah all auto di belakang, turunnya emang nggak sampai habis sih, tapi oke. Ada door pocket yang buat naruh botol, dan ada speaker juga di bagian bawah. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin belakang dari si Mazda CX-5 Kuro Edition ini. Yuk sekarang kita lihat ke eksterior. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesin dulu ya. Nah, untuk mesinnya juga dia nggak berubah dari CX-5 GT Improvement. Jadi dia masih menggunakan mesin 2500 cc, 4 silinder, naturally aspirated dengan teknologi Skyactiv G. Tenaganya itu sekitar 194 horsepower dan torsi 258 Nm. Jadi dibandingin sebelum improvement dia ada kenaikan sekitar 6 HP ya. Untuk transmisi juga masih sama, dia masih menggunakan Skyactiv Drive 6 speed automatic torque converter ke roda depan. Dan yang spesial dari versi improvement dari si CX-5 ini adalah dia punya cylinder deactivation ya tadi. Jadi kalau kita lagi di cruising jalan tol itu dia cuma menggunakan 2 silinder aja, dan terbukti irit banget dibandingin yang tanpa silinder deactivation ya. Jadi kemarin gue pakai yang ini nih, yang titanium flash mica, dari Warpat Puncak sampai lampu merah depan Vimala Hills di daerah Gadok, itu kan lumayan jauh ya, 20 km turunan semua. Itu cuma menghabiskan BBM sekitar 1/4 liter aja. Jadi seirit itu emang. Padahal mesinnya gede, 2500 cc. Untuk ruang mesin juga ya standar Mazda yang udah super rapih. Di bagian cupnya juga ada insulator atau peredamnya seperti ini, dan emang sih dia belum ada peredamnya, tapi gak apa-apa. Dan untuk di bagian depan kelihatannya juga nggak begitu beda jauh ya dibandingin CX-5 GT yang improvement. Jadi dia masih memiliki grill Kodo Design 2.0 yang itu udah keren banget. Di bagian bawah logo Mazdanya itu juga ada kamera untuk kamera 360-nya. Dan di bagian bawah grill itu juga ada list chrome yang menyambung dari lampu kiri ke lampu kanan. Di bagian depan ada 4 titik sensor parkir. Sama untuk lampunya juga dia sedikit beda dibandingin CX-5 yang sebelum improvement. Jadi kalau yang sesudah improvement dia kayak Mazda 3 yang menggunakan cornering light yang aktif ya. Jadi ketika kita belokin setir, dia akan ikut berbelok gitu. Kalau yang sebelum improvement itu seingat gue itu dia kayak LED multi beam mercy gitu loh. Jadi dia akan menggunakan stereo kamera yang ada di bagian balik spion tengah. Terus dia akan menyesuaikan sorotan lampunya gitu. Tapi kalau yang di sini itu bener-bener direct karena dia mengikutin belokan setir yang kalau menurut gue itu lebih kepake dibandingin yang sebelum improvement atau kayak di CX-8 gitu ya. Untuk sen emang dia masih halogen, tapi sisanya itu sudah LED dari DRL, lampu senja, lampu utama, dan high beam. Di bagian bawah juga ada fog lamp LED yang kecil, walaupun kecil tapi tetap membantu loh. Dan untuk velgnya juga sama seperti CX-5 improvement, tapi karena ini Kuro Edition, dia sama seperti CX-9 Kuro Edition yang diberi clear hitam gloss yang ini cakep banget. Apalagi dengan bodi warna putih yang jadi kontras ini ya. Untuk ban dia sama-sama menggunakan Toyo Proxes R46 seperti CX-5 yang biasa dengan ukuran 225 55 R19. Jadi tetap 19 inci. Dan untuk rem depan belakang sudah ABS, EBD, brake assist, dan sudah ada itunya juga ya,
disc brake depan belakang, dan dia juga sudah ada teknologi G-Vectoring Plus yang akan menyalurkan tenaga ke ban yang paling banyak traksinya atau paling banyak gripnya ya. Khasnya crossover juga ada claddingan hitam di bagian samping bodi, terus di bagian ini nih cover spion dia juga warna hitam, khasnya Kuro Edition, dan ada lampu sen LED di bagian bawahnya. Terus di bagian bawah sini ada kamera untuk kamera 360, ada indikator blind spot monitoring. Untuk window line juga dia chrome-nya cuma di bawah aja ya, khasnya CX-5, dan agak menukik di bagian belakang. Untuk pilar B dan pilar C itu dia warnanya hitam gloss dari yang CX-5 biasa juga udah ya. Untuk lampu belakang itu juga sama, dia nggak berubah dibandingin CX-5 biasa, dia sudah full LED kecuali lampu sennya yang masih halogen. Untuk lampu remnya ada di sini, lampu mundurnya di sini sudah LED, dan di belakang itu ada emblem Sky Active G dan emblem CX-5. Untuk di kaca belakang ada wiper, defogger, timer stop lamp LED, dan ada ini ya, ada apa namanya, antena short pole. Terus di bagian bumper bawah itu ada sensor parkir 4 titik, ada 2 buah knalpot, dan ada reflektor di ujung bumper kiri kanan. Untuk lampu plat nomor sudah LED dan ada kamera mundurnya di situ. Dan sekarang kita lihat ke bagasinya ya. Untuk bagasi nggak berubah dibandingin CX-5 standar, jadi dia masih gede banget. Walaupun emang nggak segede rival-rivalnya ya, tapi enaknya dia cukup praktis karena untuk pelipatan joknya itu bukan 60-40 tapi 40-20-40. Karena di sini tuh ada 2 tuas. Ini untuk melipat porsi 40-nya, atau kalau misalnya kita butuh ruang penyimpanan yang panjang tapi kecil, itu bisa dilipat tengahnya aja. Jadi kayak naruh tongkat ski gitu ya, atau papan ski itu bisa di tengahnya aja. Untuk yang kanan ini untuk lipatan porsi 40 sebelah kanan. Ada power outlet 12 volt di sini, terus ada tempat penyimpanan tertutup di sebelah kanan kiri. Jadi kita bisa nyimpen barang-barang rahasia, ada gantungan di lantai situ, serta di bagian bawah bagasi ini ada subwoofer dari Bose, dan ada ban serep temporary yang berukuran 185/80 R17. Tempat toolkit ini juga rapi sekali, ada di samping tempat itunya ya, apa namanya itu, tempat ban serepnya. Dan untuk lampu bagasinya dia ada di bagian tailgate, bisa dimatiin juga. Oke, sekarang kita tutup aja. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari Mazda CX-5 Kuro Edition kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam penyampaian review. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.